Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di Prusia. Ia anak kedua dari 4 bersaudara. Lewin menyelesaikan sekolah menengahnya di Berlin, kemudian masuk Universitas Freiburg untuk belajar ilmu kedokteran. Setelah 1 semester belajar di Universitas Munich, Lewin kembali ke Berlin untuk belajar ilmu psikologi di Universitas Berlin pada tahun 1910. Lewin mendapat gelar doktor pada tahun 1914. Ia pernah bertugas di ketentaraan selama 4 tahun sebagai prajurit infanteri. Lalu ia kembali ke Universitas Berlin menjadi instruktur dan asisten peneliti di lembaga psikologi. Dan pada saat itu, 2 dari 3 pendiri psikologi Gestalt, Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler, juga ada di Universitas Berlin. Lewin menjadi profesor pada tahun 1926 di Universitas Berlin. Teori Gestalt adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan atau saling berhubungan. Para ahli yang mencetus teori ini antara lain Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffka. Kurt Lewin menggunakan asumsi Gestalt dan mengembangkan teori berdasarkan 3 asumsi. Asumsi yang pertama, dasar pemahaman psikologi bukan elemen atau gambar rincian jiwa, tapi saling berhubungan, pola atau konfigurasi. Maksudnya pemahaman psikologi saling berhubungan. 2. Beberapa saling berhubungan menjadi dasar dari saling berhubungan lain. Maksudnya keterhubungan satu dengan yang lain menjadi dasar dari hubungan lainnya. 3. Psikologi harusnya difahami dalam bentuk teori medan atau field theory, di mana field adalah sistem pengaturan diri ditentukan oleh saling berhubungan antara bagian dari unsur yang mendukung sistem itu. Di sini ada gambar dari diagram ruang hidup. Yang pertama ada yang berwarna biru itu adalah daerah non-psikologis, dan ada garis yang disebut boundaries, ada oval yang besar itu disebut ruang hidup, dan ada lingkaran pribadi di dalam oval tersebut. Lingkaran pribadi ada 2, yaitu lingkaran dalam dan lingkaran yang di luar, di mana lingkaran bagian luar itu daerah persepsi motorik, lingkaran bagian dalam daerah pribadi dalam, dan pecahan lingkaran dalam itu adalah sel. Selanjutnya, struktur kepribadian. 1. Unsur-unsur pembentuk kepribadian. Manusia adalah pribadi yang berada dalam lingkungan psikologis menurut Lewin, dengan pola hubungan dasar tertentu. Fokusnya saling berhubung antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia. Hubungan antara bagian dengan bagian dan antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. 2. Ruang hidup. Ruang hidup merupakan sekumpulan fakta yang ada pada suatu saat, yang mempengaruhi atau menentukan tingkah laku, memuat persepsi seorang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya. Ruang hidup merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis yang dapat dirumuskan dengan formula RH sama dengan dalam kurung P ditambah E tutup kurung, yang dimana RH adalah ruang hidup, P daerah pribadi, E daerah lingkungan psikologis. 3. Daerah pribadi. Kesatuan yang terpisah dari hal lain di dunia tetapi menjadi bagian dari dunia. Daerah ini terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama, daerah persepsi motorik, daerah penghubung pribadi dengan lingkungan psikologis. 2. Daerah pribadi dalam, berisi aspek motivasional atau aspek motivasional dalam pribadi dalam, digambarkan dalam pecahan daerah atau sel. Yang ketiga, sel. Jumlah dan setiap saat berubah tergantung pada tujuan, keinginan, kebutuhan, dan motivasi yang muncul pada saat dan yang mendesak untuk dilayani dengan tindakan motorik. Keempat, daerah lingkungan psikologis. Daerah lingkungan psikologis dibagi pecahan-pecahan yang disebut dengan region. Region merupakan stimulus yang ditangkap oleh persepsi dan menjadi bagian yang menyibukkan fungsi kognitif manusia. Yang kedua, boundaries. Boundaries merupakan batas antar sel, antar region dengan daerah persepsi motorik dan antara daerah persepsi motorik dengan daerah pribadi dalam. Kelima, lingkungan non-psikologis.
Apa saja yang ada di sekitar, namun tidak menjadi stimulus bagi diri seorang. Bisa berupa benda, fakta, dan situasi sosial. Lingkungan psikologis disebut juga kulit asing. Baik, selanjutnya ada dinamika kepribadian. Yang pertama ada energi, tegangan, dan kebutuhan. Yakni energi itu sistem energi yang kompleks menurut Lewin adalah manusia, sedangkan energi psikis adalah energi yang digunakan untuk kerja psikologis. Ada tegangan, muncul akibat adanya kebutuhan. Tension memiliki dua sifat, tegangan yang cenderung seimbang ketika keadaan sistem A berada dalam tegangan tinggi dan sistem B, C, D dalam tegangan rendah, dan tegangan cenderung bergerak dari A ke B, C, D sampai dalam tegangan yang sama, akan cenderung menekan bondaris yang mewadahinya. Yang ketiga ada kebutuhan, keinginan, motif, dan dorongan yang menyebabkan timbulnya tegangan, misalnya kondisi fisiologis seperti lapar, haus, seks, dan lain-lain. Yang kedua ada tindakan. Untuk menghasilkan gerakan dibutuhkan dua konsep, yakni valensi dan vektor. Itu sebagai penghubung motivasi di pribadi dalam dengan tindakan yang bertujuan di daerah psikologis. Ada valensi tadi, itu adalah nilai region dari lingkungan psikologi pribadi. Region yang bervalensi positif berisi objek yang dapat mengurangi tegangan, dan sebaliknya region yang bervalensi negatif berisi objek yang tidak dapat meningkatkan tegangan. Ada vektor, kekuatan psikologis yang mengenai seseorang itu cenderung membuatnya bergerak ke arah tertentu. Selanjutnya ada yang ketiga adalah lokomosi, yakni perpindahan lingkaran pribadi dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkungan psikologis. Pribadi pindah ke region yang dapat memuaskan kebutuhan pribadi dan menjauh dari region yang dapat menyebabkan tegangan pribadi dalam. Yang keempat ada event, yakni hasil interaksi dua atau lebih fakta baik di daerah pribadi maupun daerah lingkungan. Komunikasi atau hubungan antara sel region dan lokomosi gerak pribadi adalah peristiwa. Syarat terjadinya peristiwa terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada keterhubungan, terdapat 2 atau lebih fakta berinteraksi. Yang kedua ada kenyataan, fakta harus nyata ada dalam ruang hidup. Yang ketiga kekinian, fakta yang kontemporer. Dan yang keempat adalah konflik. Konflik terjadi di ruang psikologis. Konflik ini merupakan situasi seseorang menerima kekuatan yang sama besar namun arahnya itu berlawanan. Dan ada beberapa jenis kekuatan yang bertindak seperti vektor. Yang pertama ada kekuatan pendorong atau driving force, pemicu terjadinya lokomosi Odeli yang ditunjuk kekuatan itu. Yang kedua ada kekuatan pengembang atau restraining force, halangan fisik atau sosial yang menghambat terjadinya lokomosi. Yang ketiga ada kekuatan kebutuhan pribadi atau force corresponding to a person needs, menggambarkan keinginan pribadi untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat ada kekuatan pengaruh, induce force, yang menggambarkan keinginan dari orang lain yang masuk menjadi region lingkungan psikologis. Yang kelima, kekuatan non-manusia atau impersonal force, kekuatan atau tuntutan dari fakta atau objek, bukan dari keinginan pribadi dan keinginan orang lain. Bagi Lewin, perkembangan adalah suatu yang konkret dan kontinu. Usia dan tahapan perkembangan menurut Lewin tidak terlalu membantu memahami perkembangan psikologis. Konsep seperti diferensiasi organisasi dan integrasi lebih berguna dalam menggambarkan perubahan tingkah laku daripada periodisasi. Yang pertama, perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku adalah variasi aktivitas emosi, kebutuhan, hubungan sosial, dan semakin banyak ketika seseorang menjadi semakin tambah usia. Tingkah laku menjadi semakin terorganisir, hierarkis, realistis, dan efektif. Yang ke-1, organisasi. Semakin bertambahnya usia membuat seseorang semakin sadar pentingnya pengorganisasian, yaitu berbuat sesuai dengan situasi yang terjadi dalam berhubungan dengan orang lain dalam kelompok. Yang kedua, hierarkis. Individu bertingkah laku melalui tahap-tahap hierarkis. Yang ketiga, realistis. Kemampuan untuk membedakan realitas dengan fantasi meningkat seiring perkembangan usia. Yang keempat, efektif. Perubahan memperoleh hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Penyesuaian seperti ini hanya dapat dilakukan orang dewasa yang masak.